Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Aku gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Ya, Katanya hari ini mau makan kucing ya? iya Bu, benar sekali Bu. Hari ini rencana mau Sama siapa Pak? bersama Ibu Eka. Mau sama Bu jadi dari mau makan kucing itu tujuannya apa? Buat mengetahui permasalahan ingin menyelesaikan permasalahan Dengan dari mereka tadi. para tetangga. Dari permasalahan tersebut, terus apa Bapak Eri apa? ya harapan saya bagaimana kita menemukan solusi, bagaimana cara mengatasi itu. Jadi kita cari solusi tersebut bisa kita cara permasalahan yang ada dengan Ibu Eka. Menemukan solusi dari permasalahan dari mereka. Baiklah Pak ya. Baik, silakan Bapak mulai lakukan meetingnya sama mereka ya Pak ya. Terima kasih Bu ya. Halo Ibu Eka, selamat siang Ibu Eka. Selamat siang juga Pak Eri. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak Eri, kabar saya baik hari ini. Alhamdulillah ya. Saya perhatikan di akhir-akhir ini, saya melihat Ibu Eka terlihat gelisah, murung, tidak ceria seperti biasanya. Apakah Ibu Eka punya masalah? Jadi begini Pak Eri, belakangan ini saya itu pikiran tentang anak saya. Jadi satu nih Pak Eri. Nah, jadi anak saya itu masih banyak sekali yang belum bisa membaca. Padahal kan kita udah mau mendekati ujian tengah semester nih Pak Eri. Saya takut, saya khawatir Pak Eri. Nanti anak saya tidak bisa menjawab sebelum ujian tengah semester nanti gitu. Jadi Ibu Eka ini murung beberapa hari ini dikarenakan memikirkan anak-anak yang kelas 1 belum bisa membaca dan mau menghadapi ujian tengah semester ini Bu ya. Iya Pak Eri. Kita bisa berdiskusi Bu, dari kegelisahan Ibu Eka, apa yang ingin Ibu Eka capai untuk mengurangi keresahan Ibu terhadap anak-anak. Jadi saya ini sekali Pak Eri ya, kebetulan udah ngobrol nih sama Pak Eri, jadi saya itu pengen sekali nih solusi masalah saya ini gitu Pak Eri. Ada lagi Bu Eka? Nah, saya juga ingin membuat anak-anak saya itu istirahat ya, apa ya, mengurangi sedikit lah. Jadi misalnya ada 10 misalnya, jadi ada 10 anak saya yang bisa membaca, kurangnya minimal 5 Begitu. Dalam pembelajaran yang Ibu Eka lakukan di kelas, apakah ada yang membuat Ibu Eka merasa dan tidak nyaman ketika memberikan atau membimbing anak-anak dalam membaca? Ada sih Pak Eri ya, membuat saya nggak nyaman dalam membaca ada. Apa yang membuat Ibu Eka merasa tidak nyaman? Yang satu nyaman dari lingkungannya, dari kan kita ini kan hanya satu sekolah kan nggak cuma kita yang ada Pak Eri. Di lingkungan juga ada guru PJOK. Nah kebetulan guru PJOK kan ngajarnya senam tuh, besoknya senam itu. Jadi suara musik senam itu udah masuk, lemes malah ketika Pak Eri. Kita doakan tidak ada ya. Nah terus juga waktu mengajar itu juga sih Pak Eri. Gitu. Wow. Ada lagi yang membuat Ibu merasa resah terhadap anak kelas 1 yang akan menghadapi ujian tengah semester ini Bu? Ada ini yang paling utama yang karena anak-anak yang masih banyak belum bisa membaca. Ini paling penting ini. Saya kalau baca mereka tidak bisa menjawab. Nanti ujian tengah semesternya. Jadi kepikiran di sana Bu ya. Nah, dalam membimbing dan mengajari anak membaca Bu ya di kelas dengan kondisi yang tidak kondusif seperti yang Ibu ceritakan tadi. Pernahkah Ibu mencoba mengajari anak dengan cara atau metode lain yang dapat mengalihkan fokus anak pada suara musik? Pernah tidak Ibu mencoba itu? Saya pernah ya dari teks bacaan anak saya ganti menjadi kayak buku cerita, buku gela, buku Eri. Jadi Ya. nonton. Benar-benar. Jadi sejauh ini apakah sudah efektif yang telah Ibu dan Eka lakukan dalam proses membimbing anak-anak
belajar membaca? Dari sejauh yang saya lakukan kayak kan saya kan mengganti hanya mengganti buku bacaan belum kayak itu efektif yang saya lakukan. Jadi kompleks ya Bu Eka. Iya. Masalahnya tadi berkaitan dengan kondisi lingkungan. Belajar yang kurang kondusif, Iya. waktu belajar yang singkat, dan juga masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca. Iya. Nah, supaya Ibu Eka bisa memaksimalkan nih untuk membimbing, mengajari anak-anak membaca, menurut Ibu Eka, langkah apa yang seharusnya Ibu Eka ambil? Maka yang seharusnya saya ambil, harusnya saya lakukan supaya dia pertama saya akan berbicara dulu lah sama guru PJOK mengenai suara musiknya yang lembut tadi. Terus saya juga seperti yang saya katakan tadi akan mengganti proses bacaan anak menjadi bacaan yang berwarna, memiliki banyak gambar kan biasa anak suka nih. Benar-benar Seperti itu. Terus saya juga akan memberi tugas rumah kepada anak dengan memberikan 10 menit untuk membaca di rumah dengan diawasi oleh orang tuanya gitu kayak di. Jadi pembiasaan Bu ya, ini bagus Bu. Iya. Untuk langkah pertamanya ya Bu Eka, membicarakan dulu dengan guru PJOK, perihal suara, yang mengganggu fokus pastinya. Belajar anak meminta pengertiannya ya, seperti itu Iya, ya. betul. Melibatkan peran orang tua juga dalam perkembangan anak, belajar khususnya dalam membaca ya pastinya Bu ya. Memberikan buku cerita yang berwarna kata Ibu tadi yang menarik lah Bu ya, dan menggambar menarik minat siswa seperti itu Bu ya. Ya tadi Ibu Eka bilang akan mengajak anak bermain peran. Biasa ceritakan Bu, bermainnya perannya seperti apa ya kalau boleh saya tahu Bu? Mungkin karena anak-anak saya jadi kelas 1 gitu Iya. ya. Biasanya anak-anak kelas rendah itu hobinya main. Jadi anak kelas 1 itu ya. Mereka baru jadi seragam lah dari anak-anak ke SD. Saya kayak kan mereka kan juga tahu suka sekali tuh ya namanya hobi permainan di rumah itu kan masak-masakan, dokteran, ada yang jadi koki, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pembeli, ada yang jadi pasien. Nah, saya akan juga mengimplementasikan permainan itu di dalam pembelajaran. Di mana anak-anak yang bisa membaca nanti akan menjadi guru dan anak-anak yang bisa membaca akan menjadi siswa. Jadi fokus anak-anak biar anak-anak tertarik lah untuk belajar membaca gitu. Wah, ini yang keren dan menariknya mereka ya mengajak anak untuk bermain seperti itu ya. Peran di mana ini khususnya untuk anak kelas rendah. Jadi pemikirannya tuh masih berorientasi pada permainan. Jadi kita membuka bagaimana caranya kita agar mereka lebih aktif lagi, bagaimana Menarik simpatik belajar. benar sekali itu. Saya yakin dengan potensi Ibu Eka Bu ya, memiliki kasus yang Bu Eka hadapi ini sangat berpengalaman, akan sangat bisa terlalui apabila ditambah pengalaman mengajar. Ibu Eka sudah sangat berpengalaman ya, pasti kalau saya lihat dari saat ini memandang dari bicara Ibu ya. Pengalaman dari saya. Jadi menurut saya Ibu Eka ini jangan dijadikan sebagai masalah, tapi dijadikan suatu tantangan, begitu Bu ya, yang memang harus dijalani dengan strategi-strategi yang efektif menurut Ibu Eka. Begitu Ibu Eka. Dan dari beberapa hal yang kita diskusikan ini Ibu Eka ya, langkah apa yang menjadi prioritas Ibu Eka? Nah, kalau boleh saya tahu. Menjadi prioritas saya ini kayaknya masalah saya sebenarnya anak-anak yang mendekati generasi muda menjadi prioritas saya itu bagaimana anak bisa membaca. Jadi awal dalam mengembalikan fokus mereka tadi, terus mengganti buku bacaan tadi, terus juga melibatkan juga wali murid dalam tumbuh kembang anak, perkembangan anak membacanya bagaimana. Itu saya akan melatih anak untuk melakukan tanya jawab seperti
Eka yang ingin dilakukan mungkin? Ya, seperti memberikan soal-soal dia ada dari itu anak-anak tuh bisa bukan dari jalan semester nanti. Saya tertarik nih yang terakhir ini latihan soal ya, di mana anak kelas 1 ini belum pernah melakukan ujian tengah semester. Benar Ibu Eka? Iya. Jadi kan kalau mereka belum pernah melakukan ujian tengah semester, jadi ditambahin soalnya tadi anaknya yang bisa membaca. Iya, iya. Nah, jadi sambil mengajari membaca, kan tadi pakai membaca dan menulis itu Benar, kan. benar, benar. Latihan soal dengan saya menunjukkan kenapa begini, Ya, ke depan, benar. begitu kan. Seperti bahasa tuh 1-2 lah kalau Jadi itu sangat penting ya, kita sebagai peran guru itu sangat penting bagaimana caranya agar kita melakukan yang terbaik lah untuk anak. Ya, saya sangat senang sekali Bu Eka dengan hasil diskusi kita hari ini ya, banyak yang kita capai ya Bu ya pastinya. Selanjutnya nih, komitmen apa yang akan Ibu Eka lakukan mulai hari ini? komitmen saya melakukan ini sama terkait dengan mengganti buku saya kan nanti kita minta bantuan sama ibu kita sama kita juga kan namanya itu pengurus buku nih nah juga mengikuti bedah buku ada juga anak benar sampai ya mungkin minta bantu dengan kita untuk mencarikan mana buku bacaan yang terbaik untuk anak-anak kita sendiri. Nah, untuk menemani Bu Eka Bu ya, dalam memilih dan menentukan jenis buku bacaan yang cocok untuk anak kelas rendah yang pastinya Bu ya. Apakah Bu Eka memerlukan teman untuk itu agar buat mengingatkan ibu mungkin? Ya, saya kan dengan Oh, Ibu Pita tadi. Kita kan udah ada di pengalamannya beda buku. Jadi amat kita yang mana buku cocok untuk anak kelas rendah begitu. Benar-benar Bu. Jadi setelah apa yang kita bicarakan ini Bu Eka ya, adakah punya target untuk perkembangan membaca anak seperti itu? Gimana Bu? Saya sih target saya dua minggu lah kira-kira gitu kan. Kalau saya mengajar itu kan menarik anak itu pelajaran. Jadi saya 2 minggu itu anak-anak ya minimal lah mereka minimal di PRI saya sudah semuanya jalan ya. Anak-anak itu udah kita menggabungkan 2 atau 3 kata lah. Jadi mereka nggak udah amat sama huruf begitu. Jadi 2 minggu lagi kita janji ya Bu ya. Saya nggak sabar nih pengen dengar progresnya Ibu Eka. Bagaimana Ibu menerapkannya dan bagaimana Ibu memecahkan permasalahan ini sehingga kita 2 minggu lagi kita bertemu dan saya ingin mendapatkan cerita yang menarik dari Ibu bagaimana Ibu keberhasilan Ibu menerapkan ini sehingga saya juga merasa senang sekali. Ternyata ini solusi yang memberikan solusi. Saya juga ini pengalaman pembelajaran baru bagi saya. Oh, kalau ketika kita menghadapi kelas rendah itu ternyata ini loh solusinya. Jadi Ibu mempunyai solusi, saya juga mendapatkan pengalaman yang baru. Apa yang Ibu berikan diskusi pada hari ini Ibu ya. Nanti saya akan PRI ini nih kemajuan dari anak saya gitu. Oke, karena hari sudah menjelang sore Bu ya. Saya pamit duluan ya mungkin Ibu Eka ya. Iya PRI sama PRI udah mau hujan juga hari Iya, ini. Ibu Eka ya sehat-sehat Bu ya. PRI juga dong. Iya, salam buat anak-anak Bu ya. Ya, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam PRI. Baik PRI tadi sudah selesai ya melakukan ujian Ibu. Nah sekarang apa yang Pak Eri rasakan setelah melakukan ujian Ibu? Setelah melakukan uji tadi itu perasaan saya itu alhamdulillah sangat Lega nggak? Sudah lega juga ya? sudah lega yang pastinya. Ya. Nah, terus apa yang Pak Eri lakukan menjadi tujuan Ibu? Yang saya lakukan yaitu menanyakan permasalahan kepada ibu kita dan menemukan solusi yang pastinya. Jadi mempertanyakan permasalahan kita dan alhamdulillah dapat solusi dari permasalahan mereka tadi. Terus Pak Eri, apa kompetensi yang akan Bapak Eri tingkatkan selanjutnya Pak Eri? Kalau kompetensi
pertanyaan pastinya Bu. Berbobot, pasti pertanyaan berbobot sehingga coaching saya tidak tertekan pastinya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi ini mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak ya, agar coaching Bapak tadi tidak tertekan. Baik sekali Pak ya. Tadi sudah bagus sekali Bapak tadi melakukan coaching tadi, melakukan mempertanyakan dengan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Dan Bu Eka tadi telah memberikan isi hati Pak ya. Isi hatinya, permasalahan yang dihadapinya tadi dari siswa tadi, dan juga mendapatkan solusi terhadap permasalahan tadi. Ya, selamat Pak Eri ya, selamat melakukan coaching, alhamdulillah. Baik Pak Eri, cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Bu Dini, waalaikumsalam. Gimana nih Bu Dini? Rencana hari ini mau apa ini? Iya, rencananya hari ini tuh mau mengadakan coaching. Coaching dia? Iya. Pada siapa nih Bu Dini mau coaching hari ini? Sama Ibu Vita. Oh, Bu Vita guru juga ya? Oh iya. Oh iya. Terus tujuannya apa nih coaching hari ini? Ya tujuannya tentu mau menyelesaikan permasalahan nanti Bu, permasalahan dari Ibu Vita itu sendiri yang katanya sering menemui siswa di kelasnya itu datang seringkali terlambat gitu Bu. Siswa sering datang terlambat jadi artinya harapan apa dari harapan melakukan ini itu apa dulu? Ya tentu saya pengennya mencarikan solusi gitu Bu ya, mencari solusi secara bersama-sama atas permasalahan yang nantinya akan diutarakan oleh Bu Vita itu Bu. Semoga lancar ya videonya. Baiklah, silakan dimulai coachingnya Bu. Asik ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Salam. Gimana kabarnya? Sedikit sakit aja Bapak. Itu Bu. Emang lagi cuaca kayaknya nih Iya. ya. Iya. Gimana Bu? Katanya ada yang mau diceritakan nih. Mau ngobrol apa kita? Iya, saya mau share dulu tentang permasalahan salah siswa saya dulu namanya Kaka. Jadi siswa saya ini namanya Pak Adi. Dia itu sering masuk sekolah Bu. Sering tidak masuk sekolah. Iya. Coba Bu boleh direfleksikan gitu, permasalahan apa kira-kira yang terjadi? Kenapa itu anaknya sering nggak masuk sekolah? Iya Bu, si anak tadi Bu nggak masuk sekolah karena bangun kesiangan Bu. Jadi karena bangun kesiangan, akibatnya datang ke sekolah kan terlambat. Iya. Pada saat aku terlambat, dia ada teman-temannya saya sudah masuk, kita masuk. Jadi mungkin karena melihat teman-teman sudah masuk, dia nggak mau masuk sekolah lagi Bu. Baru terima lagi Bu. Seperti itu. Oh, jadi dari pengamatan Ibu gitu. Jadi Iya. karena dia terlambat gitu, ya mungkin karena dia pikir karena udah terlambat ya udahlah. Jadi akibatnya nggak masuk sekolah Bu ya. Jadi alfanya semakin lama semakin banyak gitu Iya ya Bu. banyak, bisa-bisa apa ya, kalau kami satu bulan bisa sampai 10 masuk sekolah. Kalau dari segi pembelajaran gitu ya Bu ya, itu kan tadi mungkin ke tindakan dari anak tersebut ya Bu ya. Nah kalau dari segi pembelajaran, kalau pas pada saat anak ini masuk, gimana Bu kira-kira kesehariannya? Kalau untuk keseharian cukup baik, tapi kalau untuk mendapatkan pelajaran kan karena kita belajarkan dari langit kan Bu ya, Iya. karena anak tersebut yang masuk sekolah jadi masuk ketinggalan Bu. Karena misalnya kita kan melanjutkan dari materi sebelumnya, ya. Karena materi sebelumnya tidak tahu, akibatnya ketinggalan di pelajaran, tidak bisa mengikuti. Iya, jadi karena sering nggak masuk tadi, jadi akibatnya ketinggalan pembelajaran Bu ya. Tapi Bu di sini Ibu sebagai guru penjas gitu, kira-kira sudah pernah bertanya apa yang sudah dialami oleh anak ini sehingga sering terlambat, tadi bangun kesiangan gitu Bu. Karena kan saya kan guru tadi Iya. Yang pertama pastinya saya berdiskusi dulu sama guru kelasnya Bu ya, karena kan ada guru kelas ya. Saya berdiskusi dulu pada guru kelasnya bagaimana sih Pak hari ini, karena pada waktu jam pelajaran saya PJOK
pada saat mau mengambil nilai tidak masuk nih asalnya Alfa, nggak ada keterangan. Jadi setelah kami berdiskusi, terus pada waktu anaknya masuk ke sekolah, kami panggil anak tersebut. Jadi kami tanya, Pak, kenapa kamu masuk sekolah? Nah, ya Pak menjawab, saya bapak kesiangan Bu, seperti itu. Emang kamu nggak dibangun oleh orang tua itu, tapi bangun tidur lagi karena masih ngantuk gitu. Oh gitu. Jadi terlambat itu karena sering bangun kesiangan gitu Bu ya. Tapi apakah pembinaan yang dilakukan oleh sebagai guru mapol itu sudah sering apa gimana? Iya, kami dari Farhan juga, kami juga sudah memanggil orang tua Farhan. Iya, Kami sudah panggil orang tua Farhan, menanyakan bagaimana keadaan Farhan ini, karena kalau dilihat dari absensi, Farhan yang termasuk anak yang sering tidak masuk ke sekolah karena rasanya nggak ada alasan. Kalau sakit, ya ada suaranya, kan itu nggak ada alasan. Jadi kami panggil orang tuanya karena absensi anak tersebut sudah memenuhi kewajaran tidak hadir ya. Jadi kan daripada orang tuanya kenapa anak itu bisa tidak hadir ke sekolah. Orang tuanya sudah sendiri anak tersebut dan membangun oleh mereka, tapi karena orang tua anak berjualan pagi hari kan berjualan, jadi pagi hari jam 6 kita sudah siap di depan jalan udah nasib gitu. Jadi karena itu dibangunin, karena kebangun menurut orang tua sudah bangun, tapi ternyata orang tuanya pergi berjualan, anak tidur lagi, jadi tidak terpantau. Dan setelah itu kami tetapi mengembangkan tadi ya, jadi sama seperti itu tadi. Jadi alasan dari orang tuanya Farhan sama Farhan sama karena yang anaknya tadi sering main game itu malam, akibatnya kan dengan kemalaman ngantuk bangunnya kesiangan. Oke, jadi sudah pernah dikonfirmasi langsung baik itu dengan siswa ya Bu ya, kemudian dengan orang tua, ini juga sudah kerjasama dengan wali kelas ya Bu ya. Jadi permasalahannya ini sering terlambat itu karena bangun kesiangan itu yang diakibatkan oleh anak tersebut main game ya Bu ya. Nah tapi setelah dilakukan proses pendampingan gitu Bu, setelah dikomunikasikan baik itu dengan anaknya, kemudian dengan orang tuanya, apakah dari sana ada perubahan yang terjadi? Ada Bu, alhamdulillah. Setelah kami mengambil orang tuanya, kami minta kepada orang tuanya sama orang bapak ibu, seandainya ibunya memang nggak bisa dibangunkan, misalnya bangun di ya kan bisa neneknya bangunkan, bisa juga adiknya atau ayahnya ada di rumah. Setelah dibangunkan, terus bisa kena sampai diantar ke sekolah. Seandainya pun datang ke sekolah, kan anak itu ke sekolah. Jadi setelah kami melakukan pendekatan kepada Farhan maupun ke tuanya, alhamdulillah Farhan sekarang sudah mulai berubah. Walaupun kadang masih datang terlambat. Misalnya kita masuk jam 7 datang jam 7 lewat, kita tetap masuk ke sekolah. Tapi kita masuk kelasnya, kita datang dan mengakui kesalahannya. Berarti sudah ada perubahan ya Bu ya dari sisi yang bersangkutan, kemudian baik itu dari orang tua, kemudian ibu juga sebagai guru mapol ya Bu ya, sudah memberikan tindakan sehingga perilaku anak ini sebenarnya sudah mengalami perubahan. Berarti harus didampingi secara terus-menerus kayaknya Bu ya, karena kan ini sudah mendekati pembagian rapor, ujian ya Bu ya. Oke. Nah dari apa yang sudah dilakukan bersama dengan orang tua, kemudian bersama dengan wali kelas, apakah itu sudah dirasakan cukup gitu Bu? Apakah perlu ada pendampingan lagi? Kalau kami lihat Bu ya, memang sudah ada perubahan, tapi memang ada pendampingan betul ya, sudah ada pendampingan berkelanjutan karena walaupun memang Farhannya sudah datang ke sekolah, kita sedang akan terlambat, masih ada beberapa kali masa yang terlambat. Jadi tetap kami pantau Farhannya, kami pantau walaupun kami pada saat ada hari kita ada pelajaran di sekarang pantau sama kepala sekolah juga, Farhannya masuk ke sudah. Terus sambil di
Kalau seandainya Farhan nggak ada akan telepon orang tuanya. Jadi juga orang tuanya mengetahui anaknya tidak masuk. Nah, kalau yang saya lihat itu sudah langkah-langkah yang demikian baik ya. Jadi baik dari anaknya, kemudian bersama orang tuanya, dengan wali kelasnya itu sudah diajak kolaborasi kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di anak tersebut sehingga sudah ada perubahannya Bu ya. Jadi ini saya lihat harus dilakukan secara terus-menerus sampai pada akhirnya anak ini menyadari sendiri Bu, oh berarti apa yang saya lakukan itu salah, berarti harus saya perbaiki dengan cara yang seperti ini itu ya Bu ya. Oke. Ibu sebagai guru mapel saat ini apalagi permasalahan yang ingin diselesaikan, apakah sudah cukup sampai di situ, sudah selesai permasalahannya, di pembelajaran tidak ada masalah gitu ya Bu ya? kalau pembelajaran kan karena Farhannya sudah mulai masuk ya, setidaknya dia sudah mulai mengikuti pelajaran walaupun masih ada kejaran pelajaran. Jadi kami minta ke teman-teman yang lain membantu Farhan dalam apa Mengajar tetap pikirannya mungkin Bu ya. karena kalau teman-teman juga susah karena kan tidak bisa mau dari awal juga susah untuk yang teman yang lain tadi membantu. Jadi kalau kita ke teman yang lain juga kita jadi para juga tidak merasa terasingkan. Jadi harus ada pengertian baik itu dari temannya Bu ya. Kemudian kita sebagai guru mapel juga harus mengetahui permasalahan di balik itu semua Bu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kan permasalahan yang dialami oleh anak tersebut sudah terselesaikan Bu ya. Oke baik. Yang mau disampaikan kan? Jadi solusi dari permasalahan yang dialami sudah ada penyelesaiannya Bu ya. Oke. Saya pikir juga itu sudah cukup baik apa yang ingin diselesaikan, solusinya juga sudah ada. Mungkin ke depan harus dilanjutkan lagi Bu ya. Jadi nanti kita ngobrol lagi beberapa hari kemudian kira-kira dari yang dilakukan itu sudah berjalan baik atau belum gitu ya Bu ya. Ya nanti ya sekitar 2 minggu lagi. Kami akan suatu pendampingan. Kita pendampingan kami akan lihat bagaimana situasi dan keadaan para selanjutnya. Apakah mendapatkan peningkatan? Insya Allah mendapatkan peningkatan karena kami akan terus memantau baik dari orang tuanya, baik dari anaknya untuk mendapatkan motivasi dari diri dia sendiri. Karena sekolah itu butuh kehadiran karena apabila tidak ada bagaimana mau belajar. Jadi permasalahan yang kompleks tapi diselesaikan dengan cara kolaborasi itu menarik sekali. Jadi pembelajaran juga untuk saya ya Bu ya, untuk saya secara pribadi. Terima kasih banget Bu ya. Iya. Saya juga dapat dari kami info jadi apa yang ada yang saya rasa ada masalah di hati saya dapat saya sampaikan. Syukurlah ya Bu ya. Semoga ke depan semakin baik lagi dan bisa dilaksanakan ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama ya Bu ya. Oke. Iya, dari yang coaching sudah dilakukan ini, jadinya apa ya Bu rasanya? Yang saya rasakan tentu saya merasa lega gitu Bu ya, dan merasa senang juga karena coaching tadi bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya sehingga solusinya bisa didapat dengan baik gitu Bu dari hasil coaching yang dilakukan. Dari hasil yang dilakukan tadi ya begini ya. Terus dari penglihatan saya ini ya sebagai pengamat, Bu Dini tadi sudah menggunakan pertanyaan terbuka nih kepada Bu Kita. Ya. Terus pertanyaan juga yang digali berbobot. Bu Kita dengan apa ya? Dengan rileksnya gitu ya, bisa mengutarakan perasaannya semuanya itu ya Bu Dini ya. Ya Bu. Jadi keren lah Bu Dini ya coachingnya tadi ya. Terus kompetensi lain yang ingin dikembangkan tuh Bu Dini dari kegiatan coaching bersama kita tadi gimana? Saya sebagai coach itu tentu tadi sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bu ya untuk memberikan pertanyaan terbuka, tapi tentu kompetensi yang ingin saya tingkatkan di sini bagaimana caranya saya ingin meningkatkan kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga di sini coaching bisa memberikan apapun bisa menceritakan permasalahan yang dia alami sampai pada akhirnya dia sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Jadi pertanyaan tadi tentunya tidak menghakimi, tidak memberatkan, tidak menyudutkan juga ya, Menjudge gitu. Ini terima kasih Bu Dini ya.
Assalamualaikum Bu Vita. Apa kabarnya nih Bu Vita hari ini? Baik Bu, aku pikir bagus. Batuk ya Bu ya? Memang sepertinya sekarang sedang musim Bu batuk ini Bu. Anak saya juga batuk, saya juga batuk. Oh ya Bu Vita, hari ini Ibu Vita mau melakukan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya mau melakukan coaching nanti di sini rupanya. Di sini juga? Iya, sudah jadi. Sudah jadi ya? Kepada siapa yang mau melakukan coaching? Sama Dini, Oh, teman saya. Ibu Dini, Iya. temannya, Teman kerja di sekolah. teman kerjanya kasih jawabnya Ibu Vita. Oh, tujuan Ibu melakukan coaching kepada Ibu Dini itu apa Bu? Supaya kamu itu dapat mengetahui masalah dari iya, Ibu Dini punya permasalahan. kesalahan dan bisa kita bicarakan sama-sama begitu. Begitu. Lantas harapan Ibu Vita apa melakukan coaching terhadap Ibu Dini? Dari kita melakukan coaching tadi dapat menemukan solusi atas masalah dari diri tadi. Oh begitu. Baiklah kalau begitu silakan dilanjut untuk melakukan coaching dan saya akan menghormati ya. Iya, Iya. Ibu. Assalamualaikum. Apa kabar tadi hari ini? Baik ya. Baik ya. Gimana ya? Kemarin ini katanya mau ngobrol kita. Mau ngobrol apa hari ini? Ya, saya sebenarnya senang banget kalau bisa ketemu sama Mbak Dita yang ya tahu sendiri lah ya kesibukannya luar biasa gitu. Ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Sekarang ini lagi merasakan banyak apa ya? Ya, jadi ada konflik batin loh gitu. Buatin ya? Oh ya. Coba sekarang Dini ceritain nih asal zaman kemana siapa? Iya, jadi gini Mbak, sekarang ini kan saya itu lagi ikut pendidikan pendidikan di samping itu di sekolah saya alhamdulillah dapat kepercayaan untuk jadi asisten bagian kurikulum. Karena kalau sendiri nih ya, kalau kurikulum kan kesibukannya luar biasa ya. Kadang malah jadi siang jadi malam gitu kan ya. Nah, di satu sisi gitu kan, saya itu orang yang gak suka apa gitu sama kerjaan. Jadi walaupun kerjaannya yang sedemikian banyak gitu, lagi numpuk-numpuknya tapi saya nggak pernah update status gitu kan. Jadi katakanlah orang-orang dekat tuh nggak ada yang begitu tahu apa yang saya kerjakan di bawah hari ya Mbak ya. Nah kemarin itu pada saat lagi jadi panitia ujian nih Mbak ya, saya tuh kayaknya dapat sindiran aja dari kepala sekolah itu. Iya, jadi dia bilang ini loh Mbak, katanya jangan terus sibuk sama kerjaan juga, katanya nanti melepas kerjaan yang sudah ada gitu.
saya tuh mikir gitu, kok pada saat sudah berjalan sedemikian jauh ini, kok bapak kepala sekolah kayaknya ada pikiran kayak menarik gitu mbak ya. Jadi saya kayak bingung aja, sedih aja gitu loh mbak kedalamannya. Itu ya permasalahannya tadi. Sekarang dukungannya aku gitu kan sebenarnya di dalam kelas sekolah ini. Kalau saya rasa sih saat ini saya merasakan kepala sekolah itu masih memberikan dukungannya itu setengah-setengah gitu loh mbak ya. Jadi ini sebenarnya sama guru penggerak yang kepala sekolahnya atau sekolahnya itu juga sekolah penggerak gitu mbak. Jadi otomatis dia kan mendapatkan dukungan yang jauh lebih banyak kan dibandingkan dengan kita yang tidak ada di posisi itu gitu. Nah itu semua Jadi dari permasalahan tadi sebenarnya Nini itu membutuhkan dukungan seperti apa ya? ya kalau dari saya pribadi ya mbak, saya pengennya dukungan penuh gitu ya kepala sekolah. Jadi beliau itu temannya saya terlibat langsung nih mbak dalam kegiatan saya sebagai guru penggerak gitu. Jadi beliau bisa mengakui aktivitas yang saya lakukan gitu, tugas apa yang saya kerjakan gitu kayak sedikit banyak. Dan saya pengennya beliau itu memahami kondisi saya saat ini. Jadi kan saya itu selain sebagai asistennya dari beliau gitu kan saya, jadi saya juga jadi kan ada dua kewajiban, ada dua tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu mbak. Jadi kalau seandainya dia terlibat langsung kan saya memahami apa yang saya lakukan gitu. Nah kemarin itu sebenarnya nggak sambil mengalah gitu sih mbak, enggak, cuma main-main, cuma saya pun menanggapinya tidak serius gitu mbak. Cuma saya sambil mikir aja, berarti ini mungkin sebagai pengalaman gitu ya bagi saya sebagai pengalaman, bagi saya pribadi saya harus bisa membagi waktu dengan lebih efisien gitu mbak ya, mungkin tidak menunda pekerjaan juga gitu mbak. Jadi ke depan apa yang saya khawatirkan itu, apa yang bapak kepala sekolah khawatirkan itu tidak terjadi, itu aja sih mbak kayaknya. Benar tuh Bu Juni. Kita tuh memang membutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah karena kegiatannya kan banyak ya. Selain kita ada tugas di rumah, kita di sekolah sebagai wakil kurikulum tadi ya, sebagai kurikulum, kita juga ada tugas dari sebagai kita sebagai guru penggerak. Jadi kita membutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah, baik juga dari rekan sejawat, saling membantu kita ya, saling berkolaborasi agar terlaksana belajar itu dengan baik ya. Ya. Luar biasa sekali ini ya. Semoga ke depan supaya jadi lebih baik ya. Saya berharap juga melalui diskusi ini kita dapat memahami dan bisa menyikapi situasi dengan lebih bijak lagi ya Dini ya. Iya iya. Makasih banyak loh mbak, saya pun jadi apa yang saya khawatirkan selama ini kayaknya udah dijawab gitu ya. Jadi ke depan saya akan menghadapinya dengan lebih santai, baik, nggak campur emosi gitu ya. Tapi saya jadikan sindiran itu sebenarnya sebagai introspeksi diri gitu ya. Jadi ke depan jangan sampai ada kewajiban yang di nomor 2 gitu ya. Ya, sebagai semangat juga ya. Iya semangatnya. benar. Mana nih, sudah lega belum? Kayaknya sih udah lumayan. Saya makasih banget loh
suami kalau ini ada masalah boleh kok kita buka lagi, nggak apa-apa, nggak masalah, nanti kita ketemu, kita buat jadwal biar kita bisa sharing permasalahan ini yang ada di sekolah itu ya. Saya terima kasih banget ya Mbak ya. Jadi kayaknya memang perlu menggunakan waktu lagi nih ya buat ngobrol, buat sharing lagi lah Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak kamu ini nemenin saya Enggak cerita ya. dong, ya itulah. Ya, makasih ya Mbak ya. Oke. Ibu Vita Ya. akhirnya berhasil melakukan coaching ya hari ini ya. Iya, Ibu Vita setelah tadi kita melakukan coaching, apa sih yang Ibu Vita rasakan selama melakukan coaching tadi? Alhamdulillah dia rasanya lega, dia bahagia, dia selesai juga hari itu. Oh, lega. Ya. Apa yang Ibu peroleh dari hasil coaching ini? Dan tadi kami dapat menemukan solusi dari masalah dari yang ibu ini tadi dirasakan dan populasi dari kami jalanan masalah di akhirnya kita Selama saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu ya, saya apus deh kepada Ibu Vita karena berhasil menggali informasi dari Ibu Dini dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu Vita yang sangat berbobot ya, sehingga Ibu Dini dengan kesadaran penuh dia menjelaskan apa masalahnya, dan kemudian Ibu Vita dan Ibu Dini memperoleh solusi yang terbaik begitu. Selanjutnya Ibu Vita setelah tadi Ibu Vita melakukan coaching ya dan berhasil dengan baik, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Ibu Vita kembangkan? kompetensi saya Bu yang akan saya kembangkan ini Bu ya, saya akan mengembangkan strategi saya Bu dapat menggali saya ada yang berbobot sehingga mungkin saya tadi terlekat terhadap pertanyaan yang saya berikan. Iya. Ibu Vita ingin mengembangkan kompetensi mengenai trik dan strategi bagaimana caranya menggali pertanyaan yang berbobot sehingga si coachingnya si ibu tidak terasa ditekan waktu. Iya, keren sekali Ibu ya. Terima kasih Ibu atas kegiatan kita pada hari ini Ibu ya. Saya ucapkan selamat, Ibu telah berhasil melakukan coaching dengan baik.